Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Station for all UT listeners, terima kasih Anda masih bersama kami di UT Morning. Dan kali ini kita masuk ke 1 jam bersama ya. Ada bincang santai bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Terbuka. Sudah hadir di studio bersama saya ada Bapak Dimas Agung Prasetyo Eskom MSc yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Terbuka. Terima kasih sudah hadir Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang buat teman-teman semua. Iya, terima kasih sudah hadir. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai persiapan dan juga pelaksanaan berjalannya perkuliahan online di Universitas Terbuka selama pandemi. Karena memang pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia, mau nggak mau begitu ya Pak, siap nggak siap memang kita harus hadapi. Nah, ada kebijakan social distancing maupun physical distancing yang bikin ruang gerak masyarakat umum jadi terhambat. Nah, kita harus mengubah kebiasaan aktivitas kita di luar rumah menjadi dilakukan di dalam rumah dengan memanfaatkan teknologi. Termasuk juga Universitas Terbuka, Pak Dimas. Ya. Dan UT ini termasuk salah satu yang terkena dampaknya juga. Tapi sebetulnya pembelajaran secara online bukan hal yang baru pastinya ya. Apalagi sebagai pelopor pendidikan jarak jauh di Universitas Terbuka ini tentu sudah punya mekanismenya sendiri. Nah, kita pengen tahu nih Pak, di UT ini pelaksanaan sistem pembelajaran secara online seperti apa. Kita makanya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak. Tapi sebelum jauh ke situ, saya pengen tahu dulu nih Pak, kapan tepatnya Bapak mulai bergabung dengan Universitas Terbuka dan bagaimana sekilas ceritanya? Oh, oke. Jadi saya bergabung di UT itu mulai tahun 2003. 2003? Kalau nggak salah, waktu itu saya langsung bertugas di pusat komputer. Itu adalah UPTTIK, tapi sebelumnya namanya adalah pusat komputer. Oke. Jadi di sana waktu itu awalnya memang ketika saya masuk ke sana memang target utama pengerjaan atau tugas saya itu adalah mengembangkan sistem e-learningnya UT ya. Yeah. Dan kemudian ya sampai sekarang sistem e-learning UT kan sudah berjalan, jadi dari 2003 sampai sekarang, dan kebetulan kita memang menggunakan program open source yang bernama Moodle, dan itu terus kita kembangkan, kita terus perkaya konten-kontennya juga dengan desain pembelajaran tutorial online juga terus kita perkaya. Harapannya ya menjadi dan membantu mahasiswa untuk membantu proses belajarnya. Gitu. Oke, baik. Dan kapan kalau boleh tahu Bapak dilantik untuk mengemban jabatan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi? Ya, kalau nggak salah saya diangkat menjadi Kepala UPTTIK itu sekitar Agustus 2017. Jadi waktu itu saya menggantikan Kepala Puskom yang lama, Ibu Diah Paminta. Waktu itu saya masih menjabat sebagai koordinator pengembangan aplikasi. Kemudian mulai 2017 saya menjadi kepala UPTTIK. Oke. Yeah. Dan ini jadi tantangan baru selama pandemi COVID-19. Oh iya, adakah pasti. Tugas-tugas yang jadi lebih banyak atau justru santai saja karena kita sudah terbiasa? Ya, kalau bicara dari tugas UPTTIK pastinya akan jauh lebih banyak ya, karena memang ya secara teknologi sebetulnya kita dari tahun 84 terus kemudian di tahun 2003 secara teknologi kita sudah menyiapkan bagaimana caranya proses pembelajaran itu kita delivery secara jarak jauh, khususnya online ya. Cuman karena COVID ini secara kuantitas kan jadi melonjak sangat luar biasa ya. Jadi itu juga menjadi tantangan kita di mana
pada saat COVID juga kita kan juga memiliki banyak keterbatasan, misalnya ada pembatasan jam kerja dan lain sebagainya, tetapi layanan tetap harus kita sediakan terus kan. Jadi itu salah satu tantangan kita, cuman ya alhamdulillah kita bisa selesaikan lah. Jadi semester kemarin kita bisa lalui dengan selamat lah, meskipun kita ya agak berdarah-darah, tapi alhamdulillah layanan ke mahasiswa tetap bisa kita berikan secara optimal. Oke, gitu. Baik, terima kasih jawabannya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol, Pak Dimas ya. Setelah ini saya akan putarkan lagu dulu untuk UT listeners di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO, melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online synchronous dengan mengintegrasikan aktivitas Tuet, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, Guru Pintar Online atau GPO, yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah, dan relatif murah. UT juga menyediakan konten dalam Suaka UT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya, yaitu Massive Open Online Courses atau MOOCs. UT juga telah membangun layanan bantuan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, yaitu berupa Dry Lab dan e-seminar. Dry Lab merupakan layanan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik atau praktikum
yang dilakukan secara virtual dengan simulasi melalui komputer. Sedangkan e-seminar merupakan layanan yang diperuntukkan bagi mahasiswa saat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dalam mendukung layanan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, UT telah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu pertama, Halo UT atau Online Customer Center, yaitu layanan pendukung untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi tentang UT yang dapat dihubungi melalui berbagai media komunikasi. Kedua, digital marketing dengan memanfaatkan media sosial UT. Dalam mendukung pembelajaran e-learning kepada mahasiswa, fasilitas yang disediakan UT adalah wifi.id, yaitu layanan jaringan internet untuk publik berbasis wireless atau hotspot yang disediakan oleh Telkom yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mengakses internet. Microsoft Office 365, yaitu layanan UT online yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa guna meningkatkan kapasitas email, berbagi hasil presentasi, serta konferensi via web. Sentra Layanan UT atau disingkat SALUT. Sentra ini merupakan perpanjangan tangan UPBJJ yang berada di kota atau kabupaten strategis untuk memberikan dukungan layanan bagi mahasiswa, calon mahasiswa, atau anggota masyarakat terkait dengan informasi ke-UT-an, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pendidikan lainnya. Untuk menjaga standar mutu, UT juga telah mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. We know that Universitas Terbuka share this commitment, providing world-class, accessible, higher education, and we're very proud to support you. That Universitas Terbuka has assumed a leadership role in the field of open education resources or OER. Boleh saja UT itu sistem belajarnya jarak jauh, tetapi bukan berarti kualitasnya tidak baik. Boleh saja UT itu biayanya murah, tetapi kualitasnya tidak murah. Saya sangat bangga berkuliah di Universitas Terbuka. Sangat senang dan bangga. Mari berkuliah di Universitas Terbuka, karena dengan berkuliah kita bisa meningkatkan wawasan, teman, dan selain itu kita pulang selain membawa hasil dari kerja, kita juga membawa gelar. Tetap semangat bagi teman-teman yang belum lulus. Jayo! Universitas terdepan dari proses pembelajaran jarak jauh. Belum bisa tertanding dengan yang lain, dan nggak akan bisa sebenarnya, harus terdepan terus. UT Radio Open Education Station for All. UT Listeners, kita masih dalam program 1 jam bersama live streaming di UT Radio bersama Kepala UPT TIK, Bapak Dimas Agung Prasetyo Eskom MSc. Bapak, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Saya pengen tahu di UPT TIK, Bapak dari tadi bilang UPT TIK ya. UPT TIK ini visi dan misinya apa? Salah satu visi dan misi UPT TIK itu adalah menyediakan layanan TIK yang berstandar atau comply dengan CIA. CIA itu artinya adalah confidential, terus kemudian integrity, terus kemudian availability. Artinya adalah ketika user yang memanfaatkan layanan TIK kami itu bisa merasa nyaman dan aman lah. Misalnya datanya juga tersimpan dengan baik, aplikasi atau layanan dapat digunakan setiap saat, koneksi jaringan stabil, kurang lebih seperti itu. Apalagi salah satu tujuan utama dari UT-nya sendiri kan menuju cyber, UT cyber ya, jadi menuju layanan mahasiswa hingga 1 juta mahasiswa. Jadi salah satu tugas berat kami adalah bagaimana kami tetap bisa menyediakan layanan TIK yang optimal dengan jumlah dan basis
user yang sangat besar. Itu memang ada challenge tersendiri emang. Gitu. Jadi apa saja sebetulnya yang ditangani oleh UPT TIK ini? Apakah memang penyedia layanan online-nya atau justru membuat tools tersendiri atau seperti apa, Pak? Iya, jadi sebetulnya peran dan tugas UPT TIK itu lebih bersifat back office ya, menjadi support ya. Jadi ya pertama kita berfungsi sebagai semacam unit R&D-nya juga, research and development. Kemudian kita juga mengembangkan sistem-sistem aplikasi atau sistem komunikasi jaringan yang mungkin juga akan diimplementasikan di UT. Kemudian kita juga merawat sistem-sistem yang kita kembangkan. Di samping juga ada fungsi dari quality assurance untuk menjamin bahwa layanan itu sesuai dengan standar. Jadi pada dasarnya kami mensupport unit-unit operasional yang lain. Jadi misalnya untuk registrasi mahasiswa atau administrasi akademik atau administrasi kemahasiswaan yang biasa dikelola oleh unit PAKP, itu kami mensupport dari sistemnya. Jadi kalau misalnya ada masalah ya kita perbaiki, ada penambahan feature ya kita tambah feature. Termasuk juga untuk layanan bantuan belajar, kita mengembangkan aplikasi yang namanya Tuton itu, yang kemudian dioperasikan oleh pusat bantuan belajar. Nah, kami membantu di belakang layar untuk memastikan bahwa layanan itu bisa diakses mahasiswa dengan baik gitu. Hanya untuk eksternal ke mahasiswa atau di internal juga memang UPT TIK ini mengurusi? Iya, jadi kalau dibilang pelanggan, jadi pelanggan kita luas ya. Jadi pelanggan untuk eksternal ya mahasiswa atau masyarakat umum, karena kita juga menyediakan layanan-layanan IT untuk masyarakat umum. Untuk yang internal ya tentunya staf UT sendiri lah. Jadi kita juga menyediakan layanan-layanan berbasis IT untuk staf UT. Jadi misalnya seperti area hotspot di lingkungan kampus UT, terus kemudian jaringan internet, perawatan komputer dan lain sebagainya. Jadi intinya kita berdiri di banyak sisi sebetulnya, dari proses pengembangannya, pemeliharaannya, termasuk juga proses evaluasinya untuk quality assurance-nya. Betul. Gitu. Saya membayangkan tugas berat UPT TIK ini, Bapak. Sebetulnya ada berapa banyak SDM yang terlibat di bagian ini? Ya, kalau untuk staf tetapnya sendiri sih kami memiliki 25 orang, terus kami juga punya tenaga honorer 5 orang. Memang kalau dari sisi kuantitas staf itu memang terlihat kurang ya, tetapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tadi memberikan layanannya optimal. Termasuk juga memang ke depan kami berencana untuk melakukan ekspansi dengan penambahan jumlah staf, karena memang untuk layanan online atau layanan internet ini kan memang logikanya 24 jam. Sementara dengan jumlah staf yang ada sekarang bisa dibilang kami terbatas di jam kerja ya, meskipun sebetulnya jam kerjanya di UPT TIK itu agak panjang, biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam biasanya masih ada orang di ini. Tapi memang ke depan kita akan melakukan ekspansi, jadi harapan kami di UPT TIK sendiri itu operasionalnya akan menjadi 24 jam. Jadi pada misalnya ada kendala di malam hari atau di hari libur, itu tetap ada staf kami yang bisa responsif, bisa menyelesaikan masalah itu setiap saat dan setiap waktu. 25 orang staf dan dibantu 5 orang honorer, itu terbagi dalam berapa divisi atau bagian? Jadi kita punya 3 koordinator, 3 divisi kurang lebih. Jadi pertama adalah koordinator pengembangan dan aplikasi, terus kemudian koordinator pengolahan data, dan yang satu lagi koordinator pengolahan data, koordinator pemeliharaan. Terus kemudian juga ada Kasubag untuk urusan administrasi. Kedepan kami juga akan mengusulkan ada tambahan satu lagi koordinator tadi, koordinator quality assurance, karena sebentar lagi kita juga akan comply dengan beberapa standar manajemen sistem informasi, misalnya dengan ISO 27001. Untuk data centernya juga kita juga akan berusaha standar comply dengan standar internasional untuk pengelolaan data center, misalnya dengan standar ANSI TIA atau standar uptime gitu. Jadi harapan kita ya tadi, kita akan melakukan ekspansi dengan harapan tadi layanan yang kita berikan semakin baik. Masing-masing divisi atau masing-masing bagian sudah memiliki tugasnya masing-masing tentunya. Boleh dijelaskan Pak, bagian apa, tugasnya apa? Ya, jadi sebenarnya sesuai dengan namanya ya. Jadi kalau misalnya koordinator pengembangan aplikasi, itu salah satu tugasnya tadi pertama untuk membuat
semacam research and development, kita menjadi watchdog, kira-kira teknologi-teknologi apa yang kita bisa manfaatkan. Kemudian kita juga menerima request dari user atau unit untuk mengembangkan sistem-sistem IT, aplikasi. Salah satunya yang Moodle itu, Iya, Moodle atau sistem informasi akademik, sistem informasi lainnya itu kami kembangkan. Jadi bisa dibilang 80% sistem yang ada di universitas terbuka itu self-develop ya, jadi dikembangkan oleh internal. Dan 20%-nya kita menggunakan bantuan dari vendor luar, software house dan lain sebagainya. Untuk koordinator pengolahan data itu sifatnya EDP, Electronic Data Processing, itu kurang lebih mensupport unit operasional administrasi akademik, misal administrasi akademik maupun untuk pusat bantuan belajar. Jadi intinya membantu melakukan pengolahan data, membuat laporan-laporan khusus atau misalnya ada request untuk mengembangkan tadi aplikasi, kan pastinya untuk datanya harus kita susun dulu ya, struktur datanya. Nah, itu salah satu tugas pengolahan data itu. Dan yang terakhir itu adalah koordinator pemeliharaan. Pastinya kan setelah kita mengembangkan, termasuk kita membangun infrastruktur, itu kan harus ada yang melihara. Nah, tugas koordinator pemeliharaan itu yang tadi menjaga infrastruktur yang ada di UT ini, infrastruktur TIK khususnya ini tetap berfungsi optimal. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari 3 koordinator ini kami ada suatu unit khusus atau task force ya, kayak tim. Ya, tadi yang kita menggunakan tenaga kontrak itu untuk semacam supportnya. Jadi ketika unit-unit itu mengalami masalah atau merequest informasi, kami sudah sediakan sistem sehingga semua request atau semua informasi yang masuk itu terdata dan kemudian diolah dan kemudian dibagikan ke masing-masing divisi. Jadi dengan begitu kita bisa catat, kita bisa kelola. Jadi kita juga bisa pastikan bahwa semua request atau semua permintaan itu bisa dilayani dengan baik. Tidak ada permintaan yang tertinggal atau terlewat. Gitu. I can imagine how it works. Karena saya pernah bekerja di salah satu website provinsi, walaupun tidak di bidang IT, tapi saya tahu bagaimana pekerjaannya dan bagaimana sulitnya membangun ini agar tetap stabil, terutama di masa pandemi ini. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai itu, Bapak. UT listeners, kita akan putarkan lagu dulu, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Dies Natalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan, dimanapun dan kapanpun tanpa kendala. Bahan ajar sebagai materi utama dalam pembelajaran disediakan. Selain tercetak, juga berbentuk digital. Bahan ajar digital ini bersifat interaktif dalam format EPUB, serta dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara offline oleh setiap mahasiswa UT, melalui berbagai perangkat, baik tablet, handphone, maupun desktop. Dalam rangka untuk memfasilitasi pemantapan hasil belajar mahasiswa secara mandiri, UT menyediakan pembelajaran secara online yang disebut tutorial online atau tuton yang bersifat asinkronus. Selain itu, tutorial bersifat sinkronus juga disediakan dalam bentuk tutorial berbasis web atau TUWeb, e-lecturing, dan video conference atau VCon. Dalam penyelenggaraan ujian, inovasi dilakukan dengan pengembangan sistem ujian online tanpa pengawas ruang yang hadir secara fisik di lingkungan mahasiswa, yang disebut dengan online proctoring. Dengan online proctoring ini, mahasiswa dapat ujian dimanapun selama mereka memiliki akses terhadap internet. Selain itu, untuk mendukung kegiatan belajar mahasiswa, berbagai fasilitas belajar yang dapat diakses mahasiswa secara langsung antara lain UT TV, UT Radio, perpustakaan digital, materi pengayaan mata kuliah berbasis online, latihan mandiri, dry lab. Fasilitas lain yang diberikan UT untuk mendukung proses belajar online adalah fasilitas internet gratis berupa Wi-Fi ID dan Microsoft Office 365. Untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke seluruh pelosok dan luar negeri, UT memiliki 39 kantor UPBJJ atau Unit Program Belajar Jarak Jauh di seluruh Indonesia dan Pusat Pengelolaan Layanan Luar Negeri. Selain itu, UT juga bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mendirikan sentra layanan UT atau SALUT di beberapa wilayah. Untuk menjaga standar mutu UT, secara kontinu UT selalu direview oleh Badan Akreditasi Nasional maupun internasional, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. Maka yang namanya e-learning kalau kita kembangkan, classroomless, borderless akan terjadi. Tidak ada lagi kelas, tidak ada lagi batas negara, maka pendidikan tinggi harus kita lakukan suatu perubahan yang mendasar. Pada saat kesempatan ini, yang sudah memanfaatkan peluang semacam itu, hanya satu-satunya di Indonesia yang pertama kali hanyalah Universitas Terbuka yang dalam hal ini. Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi nasional yang masih rendah, berbagai upaya kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi atau instansi lain. Kerjasama ini sangat penting untuk menyukseskan program strategis Kemenristek Dikti terkait penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dan pembelajaran dalam jaringan yang akan semakin diperluas bagi perguruan tinggi lain.
Dengan capaian jumlah lebih dari 1,7 juta alumni, serta hampir menjangkau seluruh kabupaten kota di wilayah Indonesia dan 39 negara, terbukti UT mampu mengemban misi pemerintah untuk membuka akses pendidikan yang seluas mungkin bagi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, serta mengukuhkan konektivitas bangsa di era cyber. UT Radio Open Education Station for All. UT Listeners, terima kasih Anda masih bersama kami di UT Morning, program 1 jam bersama, live streaming di UT Radio bersama Kepala UPT TIK, ya, Bapak Dimas Agus Prasetyo Eskom MSc. Terima kasih masih berada di studio, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol mengenai hambatan nih dalam bertugas di UPT TIK ini. Apa saja Pak hambatan yang dihadapi oleh UPT TIK dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara umum? Secara umum, jadi kalau bicara hambatan kita lihat dari perspektif eksternal dulu, dari sisi mahasiswa. Yang jadi masalah kan kalau kita menyediakan layanan online kan artinya layanan itu harus bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, yang jadi masalah adalah kita tahu bahwa ketersediaan koneksi internet di Indonesia itu kan masih menjadi masalah. Jadi masalah kita adalah bagaimana mahasiswa itu bisa menghubungi UT kurang lebih. Nah itu ya kita harus, ya mau nggak mau kita juga harus bersiasat ya. Jadi misalnya kita juga bekerja sama dengan provider menyediakan internet gratis, atau juga mungkin dengan COVID ini kan pemerintah juga menugaskan beberapa provider itu untuk menyediakan internet murah, ya kita mencoba bekerja sama dengan menyediakan semacam paket-paket kuota yang mudah terjangkau. Di sisi lain juga literasi teknologi dari user atau mahasiswa sendiri itu kan juga sangat beragam, dari yang sangat awam sekali hingga sangat mahir. Nah ini juga jadi masalah buat UPT TIK ketika kita menyediakan teknologi, karena kita diwajibkan untuk tidak meninggalkan itu semua kan. Jadi mau nggak mau kita juga harus, ketika kita membuat suatu sistem, kita juga harus berpikir gimana nih mahasiswa yang secara literasi masih tertinggal ini bisa menggunakan ini. Terus gimana nih untuk mahasiswa yang sangat mahir ini juga bisa menggunakannya dengan nyaman. Jadi ketika kita membuat sistem, kita juga harus berpikir bagaimana kita membuat instrumen-instrumen untuk semacam tutorial atau panduan-panduan agar sistem ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Terus juga salah satu hambatan kita ya mungkin kapasitas ya, tadi dengan jumlah staff, dengan jumlah mahasiswa, dengan jumlah karyawan. Jadi secara rasio memang kita akui masih kurang, apalagi ketika inisiatif kita untuk membuat operasi UPT TIK menjadi 24 jam dengan 25 sampai 30 orang staff ini juga kita rasa ya masih overstretch ya. Jadi ini sudah kita coba tanggulangi dengan ya mengadakan rekrutmen staff baru. Jadi alhamdulillah di 2020 ini kita akan ketambahan 10 orang, jadi jumlah staf kita menjadi sekitar 40 sampai 45. Jadi kita bisa ya tadi bisa mengatur shift dengan lebih lega lah gitu. Jadi setiap orang individu staf itu tidak mendapat ya istilahnya beban kerjanya menjadi terbagi merata. Terus juga salah satu tantangan yang datang seiring dengan COVID, juga seiring makin terkenalnya e-learning, makin intensifnya penggunaan e-learning adalah ancaman cyber security. Jadi kita merasakan bahwa serangan-serangan cyber security di UT ini ya bisa dibilang secara kuantitas itu juga meningkat, secara kualitas juga meningkat. Ini juga jadi PR banget buat kita, karena ya tadi kami juga punya keterbatasan kapasitas dari kualitas SDM. Nah itu juga kita coba tanggulangi dengan mengadakan pelatihan atau awareness. Di sisi lain juga dari sisi user kita, tadi saya mention sebelumnya bahwa memang sangat beragam. Jadi kesadaran akan keamanan informasi itu juga masih banyak yang belum sadar ya bahwa itu sangat penting. Misalnya kadang-kadang kami lihat di Facebook mahasiswa, ada mahasiswa dengan gampangnya men-share username-nya, passwordnya agar misalnya teman yang lain bisa bantu dia registrasi. Tapi mereka nggak sadar bahwa Facebook itu kan akses umum ya. Ada orang lain juga punya intensi yang berbeda dengan itu. Jadi kadang-kadang ya itu tadi, misalnya akhirnya akunnya ke hack atau bagaimana. Nah ini kan tentunya juga
akan secara nggak langsung juga berimbas ke kita, karena kita juga harus memberikan servis ke mahasiswa tersebut. Di sisi lain kita juga harus memastikan bahwa ketika mahasiswa ini tadi akunnya terhack, ini tidak mengganggu layanan untuk mahasiswa lainnya. Ya itu tadi memang challenge kita, dan itu memang terus menerus ada, ya mau nggak mau ya kita harus hadapi. Kita coba istilahnya mitigasi, kita minimalisir resikonya lah. Oke, apa yang sudah dan tengah dan juga akan dihadapi dalam menaklukkan tantangan ini? Iya, jadi kami berkala untuk dari sistem internal kami berkala mengadakan semacam penetration testing, walaupun belum maksimal, tapi ya setidaknya kita mencoba mencari titik lemahnya kita. Di sisi lain untuk dari end usernya sendiri, ya tadi kita tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya untuk mensosialisasikan pentingnya masalah awareness keamanan informasi ini. Jadi jangan suka berbagi akun secara ya dengan bebas, meskipun itu ke teman dekatnya sendiri, tapi kan kita juga tidak tahu bahwa teman dekatnya mungkin juga ceroboh, dia membagikan user lain. Jadi intinya dari end user juga harus aware bahwa kelengahan mereka juga bisa berdampak ke sistem. Di kita juga tadi kita mengadakan sosialisasi, pelatihan, juga melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bug. Kita juga terbuka ketika kita mendapatkan masukan atau informasi, misalnya ada mungkin katakanlah mungkin hacker yang baik atau mungkin pengamat keamanan yang baik, terus memberitahukan ke kami, oh ini ada celah keamanan mau ditutup. Nah kita juga berusaha terbuka untuk itu. Jadi intinya kita juga organisasi yang sedang belajar juga ya. Jadi kita juga tidak pintar-pintar amat, tetapi kita berusaha keras untuk tadi menjaga infrastruktur TIK-nya UT ini agar bisa digunakan terus dengan baik tanpa gangguan yang berarti. Oke. UPT-TIK ini bekerja samakah dengan instansi di luar UT? Oh ya pasti. Jadi pastinya kita juga tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi untuk misalnya untuk internet atau jasa komunikasi teknologi, kita bekerja sama dengan ISP, misalnya dengan Telkom, Indosat, termasuk juga penyediaan layanan-layanan yang murah atau gratis untuk mahasiswa. Kita juga minta bantuan dari mereka. Kita juga punya kerjasama dengan Microsoft Indonesia untuk menyediakan layanan Office 365 gratis untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa pakai software-softwarenya Microsoft secara legal. Jadi mereka tidak usah pakai bajakan lagi. Kita juga berikan itu ke mahasiswa. Dengan Microsoft Indonesia juga mahasiswa UT juga bisa akses ke fasilitas belajar online-nya Microsoft, sehingga ketika mahasiswa ini lulus, mereka tidak hanya dapat gelar S1 atau S2-nya UT, tetapi mereka punya kompetensi lain yang bisa didapatkan. Betul. Jadi saya yakin itu juga sangat berguna buat mahasiswa. Kita juga bekerja sama dengan Pemda, pemerintah pusat. Tadi intinya adalah memberikan layanan terbaik untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Terima kasih atas apa yang sudah dilakukan, dan kita doakan mudah-mudahan UPT-TIK ini jaya terus. Makin banyak orang-orang yang compatible di dalamnya gitu kan ya, agar kerjanya jadi semakin ringan dan mudah. Kita akan ngobrol lagi Bapak setelah ini. Saya ingin tahu kebijakan apa saja yang akan dibuat menghadapi era industri 4.0 ya. Saya akan putarkan lagu dulu, UT listeners. Tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All.
Education Station for All. UT Listeners, terima kasih Anda masih bersama kami di UT Morning dalam program 1 jam bersama live streaming di UT Radio dan juga di Instagram kita ya @radio.ut. Masih dibincang santai bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Terbuka, Bapak Dimas Agung Prasetyo Eskom MSc. Bapak, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Oke. Saya ingin tahu Pak, kebijakan UPT TIK ini dalam menghadapi era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Adakah terobosan atau teknologi baru yang dikeluarkan oleh UPT TIK ini dalam melayani kebutuhan mahasiswa di era pandemi seperti saat ini? Silahkan Bapak. Jadi kan sebetulnya revolusi industri 4.0 itu kan ditandai oleh kurang lebih 4 perubahan dasar ya. Jadi yang pertama adalah dari perubahan teknologi. Jadi teknologinya sekarang kian mudah dipakai, juga makin murah. Di sisi lain juga istilahnya ditandai dengan smart device, penggunaan teknologi AI yang makin intens. Terus perubahan yang kedua adalah perubahan tempat beraktivitas, tempat kerja. Jadi sebetulnya dengan revolusi industri 4.0 itu bekerja itu bisa di mana saja, kapan saja. Jadi ketika misalnya sebagai munculnya COVID ini sebetulnya hanya mengakselerasi kebiasaan baru tersebut. Jadi kita bisa bekerja di mana saja, bekerja di rumah. Yang penting tadi tetap terhubung ke akses teknologi. Perubahan yang ketiga adalah bagaimana cara kita bekerja atau beraktivitas. Jadi sama aja dengan tadi tempat bekerja yang biasanya kita bekerjanya mungkin di kantor, mengerjakan, itu kita bisa lakukan secara virtual. Terus kemudian yang terakhir dan mungkin yang paling punya impact paling besar adalah perubahan sosial. Jadi yang biasanya kita ngobrol interaksi sosial secara langsung sekarang lebih banyak dilakukan di virtual. Orang juga bisa istilahnya berkerumun atau berorganisasi tanpa harus dibatasi oleh jarak dan waktu. Jadi kita bisa berkomunikasi di mana saja, kapan saja dengan teman-teman yang secara lokasi bisa jadi sangat jauh. Nah, itu kemudian diartikan bagi UT, khususnya UPT TIK, adalah bagaimana kita bisa menyediakan pengalaman belajar yang mengadopsi atau comply dengan 4 perubahan besar tersebut. Jadi PR kita adalah bagaimana kita menyediakan layanan belajar atau layanan administrasi yang tadi dibantu dengan perkembangan teknologi yang makin mudah. Jadi bagaimana kita mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa diakses menggunakan handphone. Jadi kasarannya kita mempunyai jargon learning in your hand. Jadi kita bisa belajar cukup dengan menggunakan smartphone kita. Kita bisa akses materi-materi, proses belajar, komunikasi cukup dengan device kita. Nah, ketika kita mengembangkan teknologi itu artinya harus ada 3 ciri utama kan. Yang pertama adalah pastinya network. Bagaimana segala macam teknologi atau fasilitas itu terhubung satu sama lain dengan jaringan. Entah itu jaringan internet atau jaringan komunikasi sosial, Facebook dan sosmed dan lain sebagainya. Terus kemudian juga harus digital. Jadi kita beberapa layanan kita juga kita mulai berikan secara digital. Misalnya kita tahu sekarang misalnya BMP, bahan ajar kita yang dulunya printed, kita sekarang juga sediakan secara digital menggunakan PDF, menggunakan aplikasi pembaca yang bisa di-download secara offline di handphone. Kemudian kita juga mulai mengembangkan lagi namanya bahan ajar itu menjadi bahan ajar interaktif, di mana pembaca itu seolah ikut masuk di dalamnya, bisa mengadakan aktivitas belajar. Jadi tidak hanya membaca tetapi juga ikut mengadakan aktivitas belajar. Jadi dengan interaksi yang ada di bahan ajar tersebut ya mahasiswa serasa mengikuti aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran berbeda dengan membaca ya. Jadi juga ada proses belajar memahami sesuatu di situ. Terus kemudian salah satu aspek lain, ciri lain adalah virtual. Bagaimana kita menyediakan lingkungan fisik tempat kita bertemu, berkomunikasi, beraktivitas secara virtual. Sebetulnya UT sendiri atau UPT TIK sendiri sudah menyediakan teknologi-teknologi itu ke mahasiswa dari sejak awal UT berdiri ya. Coba yang jadi masalah sekarang bagaimana kita istilahnya mengemphasize lagi ya, menekankan lagi agar teknologi-teknologi itu dipakai oleh mahasiswa. Ya, COVID ini bisa jadi musibah buat kita, buat Indonesia, buat dunia, tapi di sisi lain juga tadi membuka peluang baru kan. Jadi teknologi-teknologi yang sebetulnya kita sudah siapkan sejak lama, mau tidak mau user
harus memakai itu gitu loh. Dipaksa jadi untuk memakai dipaksa. itu gitu Kalau ya. dulu kan kalau dipaksa kan malas, tapi gara-gara itu kan mau nggak mau kan kepaksa. Nah, yang jadi PR buat kita ya tadi masalahnya adalah kapasitas. Bagaimana teknologi itu ketika diakses oleh user yang jauh lebih banyak tetap beroperasi optimal, beroperasi normal. Itu jadi PR kita. Andaikan ternyata tidak beroperasi optimal, menjadi PR kita lagi untuk mencari gimana ada teknologi lain yang memberikan fungsi yang sama tetapi tadi bisa menghandle user yang lebih besar. Jadi fokus kita sekarang ya tadi menyediakan itu dan kurang lebih membungkus layanan yang kita berikan, layanan UT yang selama ini kita berikan itu menjadi lebih lengkap dan delivery secara online. Jadi secara umum kita sekarang sering kali mendengar jargon cyber UT, cyber UT atau UT cyber. Sesungguhnya dari tahun 84 kan memang bisa dibilang kita ya sudah cyber, karena sejak tahun 84 itu UT ketika mendelivery layanannya kan sudah online. Cuman mungkin sekarang kita perlu matangkan lagi, kita perlu integrasikan. Jadi kita perlu permudah juga. Jadi seluruh layanan-layanan itu kita kemas menjadi satu. Jadi ketika mahasiswa ingin mengakses atau user ingin mengakses ya dia dipermudah gitu loh, tidak harus akses ke sini, akses ke sana. Nah, salah satu tugas kita dalam rangka revolusi industri 4.0 tadi mengemas kembali layanan-layanan kita menjadi satu, terintegrasi satu sama lain. Intinya agar menjadi lebih mudah diakses. Baik, sekian banyak terobosan berbagai teknologi baru dihasilkan diramu oleh UPT TIK ini. Tapi kalau ngomongin masalah mahasiswa, kadang ada aja masalahnya. Betul. Udah dibagus-bagusin, ada aja masalah simple, sepele yang lagi-lagi muncul gitu. Biasanya apa itu, Pak? Kita kan biasanya masalah itu ya karena mahasiswa mungkin ketika membaca panduan atau membaca atau mendengarkan informasi itu sering salah ya. Jadi mungkin juga salah satu kebiasaan mahasiswa yang mungkin perlu diluruskan adalah mereka senang sekali mencari informasi dari sumber ketiga, bukan sumbernya langsung. Nah, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, makanya kita sering kali menyarankan kalau kamu punya masalah, coba kamu ke Halo UT. Jadi mereka bisa ini. Jadi kadang-kala kami sering melihat, saya pribadi sering melihat, karena saya juga sering dimasukkan mahasiswa ke dalam grup mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sering kali malah lebih suka bertanya melalui grup sosial media. UT pun sebetulnya punya wadah di sosial media ya. Kita punya Facebook resmi, tapi entah kenapa mereka memang lebih suka bertanya dengan sesama komunitasnya. Yang jadi masalah kadang-kadang informasi yang ada di situ juga belum tentu benar. Jadi kadang kita juga berupaya untuk tadi selalu melakukan sosialisasi bahwa tadi kalau kamu punya masalah, coba kamu langsung ke Halo UT, karena Halo UT kan sumber resmi yang ada di UT. Jadi setiap ada permasalahan ya bisa ditanyakan di sana dan kemudian mendapatkan informasi yang benar. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa lagi, tapi gimana dengan response time-nya, Pak? Gitu kan? Karena memang di sini kan kita punya keterbatasan kapasitas ya. Katakanlah di Halo UT sendiri mungkin tersedia 12 atau 24 operator, sementara mungkin customer-nya UT sendiri kan 300.000 mahasiswa. Nah, dari sini juga kami juga mencoba mengembangkan layanan baru. Jadi dari UPT TIK sendiri kita sudah melakukan research and development, kita mulai menggunakan artificial intelligence untuk itu. Jadi mungkin kita sekarang sedang mengembangkan semacam chatbot. Jadi kalau ketika mahasiswa ingin bertanya mencari informasi, kalau sifatnya informasinya yang sangat umum atau yang rutin, itu AI bisa membantu kita. Jadi misalnya kayak informasi nilai dan lain sebagainya, robot bisa membantu kita untuk menjawab itu. Jadi secara kapasitas kita bisa tingkatkan tanpa harus menambah sumber daya manusia. Gitu. Kayaknya belum ada tuh Pak kampus yang punya AI begitu ya? Atau sudah ada? Ya hampir semua kampus mungkin dalam tahap research and development ya, mulai mengembangkan itu ya. Tapi kita mulai ya tadi karena kita mengembangkan itu karena kita butuh ya. Jadi karena kita punya keterbatasan kapasitas, di sisi lain tadi jumlah mahasiswa kita sekarang mencapai 300.000. Ketika kita menambah SDM itu juga tidak mudah kan, kita juga dibatasi regulasi, jadi tidak ada cara lain, kita harus menggunakan AI atau bot untuk menggunakan itu. Termasuk juga nanti ke depan AI itu akan kita gunakan untuk membantu mahasiswa dalam proses learning analytic. Jadi ketika katakanlah mahasiswa mulai terlihat ada penurunan proses belajar, mungkin ada kayak semacam informasi private message pakai WA atau apa ke mahasiswa, oh Anda sedang ini nih, ada apa, Anda belum kirim tugas, ada apa dan lain sebagainya. Intinya
bagaimana kita menggunakan teknologi untuk memberikan pendekatan personal ke mahasiswa. Karena kalau dari beberapa riset-riset penelitian, pendekatan personal ke mahasiswa dalam proses belajar itu bisa membantu mahasiswa atau orang tersebut untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, sekarang kita coba gunakan itu untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Masih ada satu segmen tersisa. Dan bagi Anda, UT listeners yang ingin bertanya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Terbuka, Bapak Dimas Agung Prasetyo, silahkan ya. Anda bisa WhatsApp ke 0812 1039 2726 atau silahkan mention ke Twitter kita @radio_UT. Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO, melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online synchronous dengan mengintegrasikan aktivitas Tuet, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, Guru Pintar Online atau GPO, yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah, dan relatif murah. UT juga menyediakan konten dalam Suaka UT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya, yaitu Massive Open Online Courses atau MOOCs. UT juga telah membangun layanan bantuan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, yaitu berupa Dry Lab dan e-Seminar.
Dry Lab merupakan layanan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik atau praktikum yang dilakukan secara virtual dengan simulasi melalui komputer. Sedangkan e-seminar merupakan layanan yang diperuntukkan bagi mahasiswa saat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dalam mendukung layanan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, UT telah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu pertama, Halo UT atau Online Customer Center, yaitu layanan pendukung untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi tentang UT yang dapat dihubungi melalui berbagai media komunikasi. Kedua, Digital Marketing dengan memanfaatkan media sosial UT. Dalam mendukung pembelajaran e-learning kepada mahasiswa, fasilitas yang disediakan UT adalah Wi-Fi.id, yaitu layanan jaringan internet untuk publik berbasis wireless atau hotspot yang disediakan oleh Telkom yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mengakses internet. Microsoft Office 365, yaitu layanan UT online yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa guna meningkatkan kapasitas email, berbagi hasil presentasi, serta konferensi via web. Sentra Layanan UT atau disingkat SALUT. Sentra ini merupakan perpanjangan tangan UPBJJ yang berada di kota atau kabupaten strategis untuk memberikan dukungan layanan bagi mahasiswa, calon mahasiswa, atau anggota masyarakat terkait dengan informasi ke-UT-an, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pendidikan lainnya. Untuk menjaga standar mutu, UT juga telah mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. We know that Universitas Terbuka share this commitment, providing world-class, accessible, higher education, and we're very proud to support you. That Universitas Terbuka has assumed a leadership role in the field of open education resources or OER. Boleh saja UT itu sistem belajarnya jarak jauh, tetapi bukan berarti kualitasnya tidak baik. Boleh saja UT itu biayanya murah, tetapi kualitasnya tidak murah. Saya sangat bangga berkuliah di Universitas Terbuka. Sangat senang dan bangga. Mari berkuliah di Universitas Terbuka, karena dengan berkuliah kita bisa meningkatkan wawasan, teman, dan selain itu kita pulang selain membawa hasil dari kerja, kita juga membawa gelar. Tetap semangat bagi teman-teman yang belum lulus. Jayo! Universitas terdepan dari proses pembelajaran jarak jauh. Belum bisa tertanding dengan yang lain, dan nggak akan bisa sebenarnya, harus terdepan terus. Radio Open Education Station for All, UT listeners, kita berada di akhir segmen Bincang Santai bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Terbuka, Bapak Dimas Agung Prasetyo Eskom MSc. Bapak, saya masih punya pertanyaan, Pak. Siap. Begitu banyak terobosan teknologi, capaian yang dilakukan oleh UPT TIK, pasti ini juga ada dukungan internal support dari Universitas Terbuka. Apa saja internal support yang diberikan Universitas Terbuka ke UPT TIK ini? Ya, jadi alhamdulillah perhatian dari manajemen UT ke pengembangan atau perkembangan UPT TIK ini sangat besar ya. Jadi dari awal dimulai dari perubahan struktur organisasi yang dari pusat komputer menjadi UPT TIK, itu juga salah satu bentuk perhatian, termasuk juga ya tadi dukungan manajemen, misalnya kebutuhan kita untuk melakukan ekspansi itu juga didengar oleh pimpinan dan di ACC, termasuk juga rencana pengembangan kantor UPT TIK yang baru, disertai juga pengembangan data center yang baru yang berstandar internasional, itu juga sedang dalam proses pengembangan. Jadi kita mendapatkan support yang sangat besar dari manajemen, karena memang mungkin juga UT menyadari bahwa untuk
agar operasional sehari-hari Universitas Terbuka ini lancar, mau tidak mau kan harus didukung oleh teknologi. Betul. Dan kebetulan UPT TIK sendiri kan memang mendapatkan tanggung jawab yang besar untuk mengelola itu semua. Jadi di sisi lain ini juga merupakan kehormatan kami untuk mendapatkan tadi perhatian, dukungan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga itu menjadi beban, karena kita kan juga harus tentunya bertanggung jawab ya. Misalnya kamu ya sebagai contoh, misalnya kita diberi lebih, artinya kan kita juga harus memberi lebih juga ke si pemberi itu. Jadi segala macam dukungan ini ya tentunya juga menjadi PR besar buat kita, agar bagaimana kita juga bisa mengembangkan teknologi atau layanan sesuai dengan ekspektasi pimpinan atau bahkan melebihi ekspektasi pimpinan, sehingga juga intinya membantu teman-teman yang ada di UT, baik di UT maupun juga teman-teman mahasiswa. Ya tadi untuk mahasiswa ya gimana caranya studi tepat waktu, untuk yang teman-teman di UT ya bagaimana teman-teman di UT ini bekerja dan dibantu oleh teknologi itu untuk mengakselerasi proses pekerjaannya. Itu aja sih. Oke. Saya justru melihat UPT TIK ini jadi backbone-nya UT ya, karena ya we are cyber university. Jadi semuanya ya harus betul-betul based on teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang pastinya semuanya berjalan dengan online. Terakhir Pak, harapan Bapak sebagai kepala unit pelaksana teknis teknologi informasi dan komunikasi UT. Ya, kalau harapan kami adalah bagaimana kami bisa memberikan layanan yang terbaik buat pengguna ya, buat pelanggan, baik itu mahasiswa maupun karyawan UT. Jadi tadi ya kami punya cita-cita yang memang ya sesuai dengan target pimpinan juga sih sebetulnya, memang tadi menuju cyber UT, menuju mahasiswa 1 juta mahasiswa. Nah, mungkin harapan kami adalah kami juga diberikan semacam milestone ya, atau tahapan-tahapan untuk menuju 1 juta mahasiswa. Jadi kira-kira 1 juta mahasiswa itu dapatnya di tahun berapa? 2030 kah atau 2035, sehingga kami juga punya waktu untuk menyusun rencana untuk untuk mencapai ke sana apa yang harus kami lakukan. Di sisi lain juga kami juga tadi saya sudah mention, kami sangat berterima kasih kepada pimpinan bahwa pimpinan telah memberikan perhatian penuh ke kami untuk melakukan pengembangan. Ya moga-moga dukungan itu tetap ada sampai PT TIK ini ya nanti sampai berkembang kemana lah gitu kan. Jadi mudah-mudahan dukungan itu tetap ada, dan ya UPT TIK menjadi organisasi IT, organisasi belajar yang kuat lah untuk menghadapi segala macam tantangan yang mungkin akan datang, khususnya tadi yang saya mention berkali-kali masalah cyber security, karena memang tugas kita untuk menjaga itu memang berat, dan memang target ke depan sepertinya yaitu akan menjadi isu-isu utama yang mau tidak mau harus kami kendalikan. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Dimas sudah hadir di UT Radio. Dan UT Listeners, itu tadi bincang santai kita bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Terbuka. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat, dan kita doakan ya supaya UPT TIK ini terus berjalan, makin berkembang, makin luar biasa capaiannya, luarannya juga ya, agar terasa juga manfaatnya sampai ke mahasiswa. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini Bapak. Dan UT Listeners, kita sudah sampai di akhir sesi. Saya akan putarkan lagu untuk Anda, tapi tetap dengarkan UT Radio, Open Education Station for All.